Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan kisah karomah dari Abah Guru Sekumpul. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau memiliki karomah kewalian? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Abah Guru Sekumpul, atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, adalah salah seorang ulama yang populer di Kalimantan. Ulama yang akrab disapa Guru Ijai ini lahir pada 11 Februari tahun 1942, atau bertepatan pada tanggal 27 Muharram, tahun 1361 Hijriah. Kampung kelahirannya berada di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalsel. Ayah beliau bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman. Sedangkan, ibunya bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilahnya adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Said bin Abdullah bin Mufti Muhammad Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul dikenal memiliki pengajian yang setia dihadiri ribuan jamaahnya. Mulanya, pengajian ini diadakan hanya untuk menunjang pelajaran para santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dengan diisi pengulangan kitab-kitab ilmu alat, seperti Nahwu dan Shoroh. Namun, pada perkembangannya, jemaah yang menghadiri pengajiannya cukup beragam, bukan hanya dari kalangan santri, tetapi juga masyarakat umum. Pengajian pun mulai berkembang dengan kitab yang lebih bervariasi, mulai dari kitab-kitab fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Pada kesempatan itu, Abah Guru Sekumpul juga mulai menyiarkan Maulid Al-Habsyi atau Maulid Simtud Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Selain itu juga, pengajian bertambah lengkap dengan diselipkan lantunan syair atau qosidah, yang berisi pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad. Karena pengajian di Keraton Martapura dirasa sudah tidak mampu lagi menampung jemaah, maka Abah Guru Sekumpul berinisiatif untuk pindah ke lokasi pengajian yang baru. Pada sekitar tahun 1980-an, Abah Guru Sekumpul memilih wilayah Sungai Kacang sebagai lokasi rumahnya sekaligus tempat pengajian yang baru. Lokasi baru itu kemudian dinamakan Kompleks Ar-Raudhoh. Penamaan tersebut mengacu pada nama Ar-Raudhoh di Masjid Nabawi Madinah. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Abah Guru Sekumpul mengalami sakit pada ginjalnya, hingga harus dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Setelah 10 hari dirawat di Singapura, pada 9 Agustus 2005, Guru Sekumpul diperbolehkan pulang. Namun, keesokan harinya, pada 10 Agustus 2005, Guru Sekumpul meninggal dunia di usia 63 tahun. Guru Sekumpul kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga, di dekat Musola Ar-Raudhoh, Kalimantan Selatan. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau Abah Guru Sekumpul, diakini sebagai salah satu wali Allah yang memiliki sejumlah karomah. Abah Guru Sekumpul yang merupakan ulama asal Banjar Kalimantan Selatan itu, memang dikenal akan sejumlah karomah yang dimilikinya. Karomah Abah Guru Sekumpul memang sangat masyhur, banyak sekali santri dan masyarakat yang menyaksikan karomah tersebut secara langsung. Karomah beliau juga pernah disaksikan para ulama, kiai, dan habaib, sehingga diakui semua kalangan. Ada beberapa kisah yang menceritakan karomah yang beliau miliki. Berikut ini beberapa kisah karomah yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Berangkat ke Tanah Suci. Berikut ini kisah tentang karomah Abah Guru Sekumpul hadiri ibadah haji, walau dirinya berada di rumah. Riwayat ini dikisahkan oleh Guru Bakri, tentang beberapa karomah dari Abah Guru Sekumpul yang diketahuinya.
Karena semasa Abah Guru Sekumpul masih ada, Guru Bakri banyak menyaksikan sendiri kelebihan Guru Sekumpul. Saat musim haji waktu itu, Guru Bakri sedang menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan di kota Mekah sedang turun hujan. Waktu itu sedang ada Haji Akbar. Yang mana, Guru Bakri dan rombongannya kebetulan sedang mengikuti. Kisahnya, Guru Bakri saat itu bersama rombongan melihat Abah Guru Sekumpul sedang mengenakan ihram. Beliau terlihat saat sedang tawaf dan ketika sedang berada di Padang Arafah. Untuk meyakinkan dirinya, Guru Bakri menelpon temannya di Kalimantan, untuk menanyakan keberadaan Guru Sekumpul dan majelis beliau. Temannya berkata, bahwa Guru Sekumpul sedang ada di pesantren, dan majelis Sekumpul juga akan berlangsung. Untuk lebih memastikan lagi, setelah pulang dari Tanah Suci, Guru Bakri langsung menuju kediaman Abah Guru Sekumpul. Di sana dia bertemu Ibu Rohmah, yang merupakan adik Guru Sekumpul. Guru Bakri kemudian bertanya, apakah Guru Sekumpul tahun ini berangkat haji? Ibu Rohmah kemudian berkata, bahwa Abah Guru Sekumpul tidak haji tahun ini. Namun Ibu Rohmah pernah menjumpai Abah Guru Sekumpul sedang memakai baju ihram. Saat itu, Ibu Rohmah lewat depan kamar Guru Sekumpul, yang kebetulan pintu kamar beliau sedikit terbuka. Ibu Rohmah juga heran, dan bercerita kepada Guru Bakri, bahwa kain yang Guru Sekumpul pakai nampak basah, seperti habis kehujanan. Mendengar kesaksian Ibu Rohmah, Guru Bakri menjadi yakin, bahwa yang dilihatnya waktu tawaf dan di Padang Arafah adalah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul memang seringkali terlihat hadir di beberapa tempat secara bersamaan. Itulah salah satu dari karomah kewalian yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Bertemu Hasan Hussein. Berikut ini adalah kisah karomah Guru Ijai yang sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di waktu kecil. Kisah karomah Abah Guru Sekumpul ini dinukil dari manakib risalah riwayat Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari dan disusun oleh Guru Haji Muhammad Hudhori. Guru Hudhori menceritakan bahwa Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai sewaktu kecil sempat bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Diketahui, Sayyidina Hasan dan Husain merupakan cucu Rasulullah. Di dalam mimpinya, Guru Ijai bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain yang membawakannya pakaian jubah. Kemudian, Sayyidina Hasan dan Husain juga memasangkan sehelai surban di leher Guru Ijai. Setelah itu, Sayyidina Hasan dan Husain memberikan nama Abah Guru Sekumpul menjadi Zainal Abidin. Setelah bangun dari tidurnya, Abah Guru Sekumpul menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Kemudian, ayahnya mengganti nama Guru Ijai yang dulunya Kusyairi, menjadi Muhammad Zaini. Ternyata, kisah karomah Guru Ijai yang bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain ini, merupakan sebuah asal-usul pergantian nama beliau yang sekarang. Mengubah air menjadi bensin. Kisah berikut ini adalah karomah Abah Guru Sekumpul yang disaksikan langsung oleh mantan pastur. Kisah karomah beliau ini langsung diceritakan oleh sang mantan pastur, yang kini sudah masuk Islam. Pernah ada pengalaman aneh atau yang bisa disebut karomah dari Abah Guru Sekumpul saat itu. Kami rombongan malam-malam baru saja pulang dari Madurejo. Pada tengah malam di salah satu kecamatan di Kabupaten Banjar, saya menyetir mobil membawa rombongan keluarga Guru Rosyad. Sementara, Abah Guru Sekumpul dan rombongan lainnya di mobil lain yang berada di belakang kami. Kata mantan pastor itu. Ia menceritakan, begitu tiba di kawasan Astambul, mobil yang ia setir tiba-tiba mogok. Sadarlah mantan pastor itu, jika mobilnya saat itu sudah kehabisan bensin. Saat tengah malam itu, sudah tidak ada lagi kios bensin yang buka. Tak berapa lama, tibalah mobil di belakang yang membawa Abah Guru Sekumpul.
Beliau keluar mobil dan bertanya kepada kami. Ujar mantan pastor menjelaskan. Ada apa nak? Tanya abah guru sekumpul. Kehabisan bensin abah. Ujar mantan pastor itu. Coba cari ember. Perintah abah guru sekumpul. Mendengar perintah abah guru sekumpul itu, mantan pastor itu mencoba mencari ember. Kebetulan di sisi jalan lain ada truk terparkir dan terdapat sopirnya. Ia pun kemudian meminjam ember itu, dan dibawalah ke hadapan abah guru sekumpul. Ambil air ke sungai. Perintah abah guru sekumpul. Sang mantan pastor itu pun turun ke sungai di bawah jembatan Astambul, guna mengambil air. Masukkan air itu ke tangki bensin. Perintah abah guru sekumpul lagi. Meski agak bingung, sang mantan pastor itu tetap menuruti saja perintah abah guru sekumpul. Masih kurang? Tanya abah guru sekumpul. Sang mantan pastor itu hanya bisa mengangguk, mendengar perintah dari abah guru sekumpul itu. Tambahi lagi 2 ember. Tandas beliau. Setelah semua air dimasukkan, sang mantan pastor itu kemudian diperintahkan menstarter mobilnya. Sungguh ajaib. Mesin mobil bisa hidup dan penunjuk indikator bensin menunjukkan tanda full. Rombongan pun melanjutkan perjalanan berkat karomah abah guru sekumpul, yang mampu mengubah air menjadi bensin. Sebelumnya, abah guru sekumpul berpesan, jika sudah sampai ke rumah, buang kembali air itu dari tangki bensin. Demikian kisah karomah abah guru sekumpul yang mampu mengubah air menjadi bensin. Suara dari jarak yang jauh. Ada seseorang yang bernama Habib Soleh bin Syekh Abu Bakar. Ia berasal dari Pulau Jawa, dan baru tinggal di Kalimantan Selatan. Di sana, beliau kemudian mengajar di pesantren Al-Falah. Beliau mengajak istri yang baru dinikahinya. Begitu tinggal di rumah yang sangat sederhana, si istri tidak tahan, lantaran dulunya ia dari kalangan orang kaya. Karena tidak kerasan, kemudian ia pulang ke Jawa, meninggalkan Habib Soleh. Habib pun mengadu kepada abah guru sekumpul. Si Habib kemudian disuruh masuk ke kamar abah guru sekumpul. Kemudian dibukakanlah jendela, dan Habib Soleh disuruh teriak memanggil nama si istri. Habib pun bingung, namun ia tetap melaksanakan perintah dan berteriak sebanyak 3 kali. Seperti kebiasaan abah guru ketika menerima tamu, Habib Soleh pun disuruh menginap semalaman. Habib Soleh saat itu tidak bisa tidur. Maklum, beliau baru di Martapura, jadi belum terlalu yakin dengan abah guru sekumpul. Di dalam hatinya seperti menyangkal, apakah aku konyol berteriak di jendela malam-malam? Sehabis subuh berjamaah dan membaca wirid, beliau baru bisa tidur. Sekitar jam 9 pagi, Habib Soleh diajak ziarah ke makam Habib Basiri oleh abah guru sekumpul. Habib pun ikut, walau hati masih bimbang, namun tak berani protes. Tatkala sampai di landasan pesawat terbang, ada pesawat akan mendarat. Abah guru sekumpul kemudian berkata, "Bib, di pesawat itu ada istri kamu. Kalau tidak percaya, ayo kita masuk ke bandara." Mobil pun masuk ke bandara, dan si Habib pun disuruh turun. Dan abah guru saat itu tetap berada di dalam mobil. Ternyata benar. Istri Habib Soleh turun dari pesawat yang mendarat tadi. Ia langsung dibawa masuk ke dalam mobil abah guru. Setelah ditanya apa alasannya kembali ke Banjarmasin, istri Habib Soleh kemudian menjelaskan. "Tadi malam ketika saya tidur, tiba-tiba ada suara suami saya memanggilku 3 kali.
Seketika itu, saya langsung bangun dan pesan tiket ke Banjarmasin. Sejak saat itu, Habib Soleh pun tidak lagi meragukan guru sekumpul. Dan sampai sekarang, Habib Soleh beserta istrinya tinggal di Martapura. Demikianlah kisah karomah dari sang waliullah, Abah Guru Sekumpul. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.